Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah ya, kalau semuanya sehat-sehat. Oke, untuk kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai apa itu pemanasan global atau global warming. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak sih apa itu pemanasan global? Oke, mungkin masih belum mengetahui ya apa itu pemanasan global. Selanjutnya, Bu Guru akan share screen materi mengenai pemanasan global. Oke, pemanasan global. Apa itu global warming? Pemanasan global disebut juga dengan global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik dan jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun yang akan mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Apa saja sih penyebab dari pemanasan global? Yang pertama, adanya efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan karena adanya gas karbon dioksida berlebihan di atmosfer bumi. Gas ini dihasilkan dari pembakaran fosil seperti minyak, batu bara, dan gas bumi secara berlebihan. Karbon dioksida yang semakin banyak di udara akan menjadi pembungkus bumi dan membuat suhu panas tidak bisa keluar. Suhu panas itu pun akan memantul ke bumi dan membuat suhu bumi semakin meningkat. Yang kedua, adanya polusi udara. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, seperti asap kendaraan bermotor dan asap pabrik. Hal ini menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi akan semakin panas. Yang ketiga, penebangan hutan. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak dari pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Dan pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Selanjutnya, apa saja dampak dari pemanasan global? Yang pertama, iklim yang tidak stabil. Iklim yang tidak stabil akan berdampak pada terjadinya bencana alam, mulai dari badai topan, banjir, kekeringan, kelaparan, tsunami, dan berbagai bencana alam lainnya. Akibatnya, hilangnya fungsi ekosistem yang berdampak pada terjadinya bencana ekologis. Yang kedua, meningkatnya permukaan air laut. Meningkatnya permukaan air laut terjadi karena melelehnya es di kutub atau gunung es, sehingga menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Meningkatnya permukaan air laut ini dapat menyebabkan kerusakan pada daerah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya, serta mengancam keberlangsungan hidup beberapa spesies laut. Yang ketiga, suhu global cenderung meningkat. Peningkatan suhu global ini terjadi karena adanya gas-gas dari efek rumah kaca yang menyerap radiasi panas dan menghambat radiasi panas dari permukaan bumi kembali ke atmosfer. Hal ini menyebabkan peningkatan suhu pada permukaan bumi dan laut, sehingga dapat memicu perubahan iklim global seperti peningkatan cuaca ekstrim, banjir, dan kekeringan. Keempat, gangguan ekologis. Gangguan ekologis atau kerusakan ekologis merupakan kerusakan lingkungan, ekosistem hewan, pencemaran air dan udara. Eksploitasi sumber daya alam demi pemenuhan hasrat hidup manusia telah menimbulkan
telah menimbulkan dampak buruk berupa kerusakan ekologis ini. Dari kerusakan ini pun berakibat spesies endemik dan satwa liar jadi terancam punah karena habitat mereka rusak dan bahkan menghilang. Dan yang terakhir, kebanjiran dan kebakaran hutan. Selanjutnya, cara mengurangi laju pemanasan global. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global dengan cara mengurangi pencemaran udara. Contohnya seperti berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Kedua, mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Dan yang terakhir, menghemat pemakaian listrik dan air. Selanjutnya, buku akan share video mengenai pemanasan global. Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor selalu bertambah tiap tahunnya. Kendaraan bermotor menghasilkan gas karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan gas karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas buangan industri. Gas buangan dari industri juga menyebabkan efek rumah kaca dan berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup. Karena asap buangan pabrik mengandung gas karbon dioksida dan gas metana yang berbahaya. Penggunaan CFC yang tidak terkontrol. CFC merupakan bahan kimia yang digunakan di berbagai peralatan rumah tangga, seperti kulkas dan pendingin ruangan. Hal ini dapat menimbulkan pemanasan global karena CFC berperan dalam efek rumah kaca. Pembakaran hutan dan penebangan liar. Pohon merupakan salah satu penghasil oksigen terbesar di dunia, dan di saat fotosintesis, pohon akan mengambil karbon dioksida dari udara. Karena banyaknya aksi pembakaran hutan secara ilegal, banyak pohon-pohon habis terbakar, sehingga kadar CO2 di udara tetap banyak. Gas metana. Gas metana yang dihasilkan oleh mikroba yang ada di rawa-rawa dan juga berasal dari kotoran hewan ternak dapat menyebabkan efek rumah kaca yang berujung pada pemanasan global. Efek rumah kaca. Penyebab efek rumah kaca adalah akibat efek panas yang dipantulkan ke permukaan bumi dan terperangkap oleh gas-gas yang ada di lapisan atmosfer, sehingga mengalami pemberhentian dan tidak dapat diteruskan kembali ke luar angkasa. Akibatnya, panas cahaya matahari terperangkap di dalam bumi, sehingga suhu udara di bumi semakin panas. Naiknya permukaan air laut. Hal ini disebabkan oleh mencairnya es yang ada di kutub akibat dari suhu udara yang bertambah panas. Banjir. Naiknya permukaan air laut mengakibatkan garis pantai menjadi naik dan permukaan daratan tertutup oleh air, sehingga menyebabkan banjir. Cuaca dan iklim menjadi tidak teratur. Contohnya, musim kemarau yang berkepanjangan, musim hujan yang terus-menerus, dan badai salju yang bertambah ekstrim. Beberapa spesies hewan menjadi punah karena kehilangan tempat tinggalnya. Contohnya, penguin dan beruang kutub yang kehilangan tempat tinggalnya akibat melelehnya es di kutub utara, atau orang utan akibat dari pembakaran hutan. Menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda, atau menggunakan alternatif berjalan kaki. Membuat ventilasi udara yang baik, atau menggunakan kipas angin yang lebih ramah lingkungan. Menerapkan konsep 3R, reduce, reuse, recycle dalam kehidupan sehari-hari. Reduce atau mengurangi, contohnya menghemat pemakaian alat listrik seperti lampu atau komputer. Reuse atau menggunakan kembali, misalnya menggunakan sapu tangan yang dapat digunakan kembali daripada menggunakan tisu yang berasal dari pohon. Recycle atau mendaur ulang, kita dapat mendaur ulang kertas bekas menjadi kertas layak pakai, sehingga penebangan pohon untuk pembuatan kertas baru dapat berkurang. Reboisasi atau menanam pohon. Hal ini dapat menyeimbangkan kadar gas CO2 di lapisan atmosfer, karena pohon akan menyerap gas CO2 dan melepaskan gas O2 ke udara. Hal ini akan membuat udara terasa lebih sejuk dan pemanasan global dapat teratasi. Baik, itu dia penjelasan dari global warming. Mungkin
dari penjelasan sebelumnya, kalian masih ada yang belum mengerti tentang pemanasan global. Oke, bisa ditanyakan apa yang masih menjadi tanda tanya untuk kalian. Silakan yang mau bertanya. Baik, kelas hari ini Ibu akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.